Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rajab, yang bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana di bulan Rajab ini, atau secara umum bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, itu disunahkan dan dianjurkan kepada kita sekalian untuk memperbanyak amal soleh. Dan salah satu bentuk amal soleh adalah puasa. Memang benar di dalam hal ini tidak ada secara khusus hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Rajab dan juga sholat khusus di bulan Rajab yang secara spesifik. Memang itu benar sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Tabyin Al-Ujub halaman 18, di mana beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan la fi qiyami lailatin makhsusatin fi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak pernah ada, tidak pernah datang dalam keutamaan bulan Rajab dan juga berpuasa di dalamnya atau berpuasa di sebagian hari dari bulan Rajab itu secara spesifik, ya. Juga tidak ada dalil tentang sholat malam secara khusus di bulan Rajab. Satu hadis pun yang sahih, yang sah atau layak untuk dijadikan hujjah. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan kepada kita semua, memang secara spesifik tidak ada satupun dalil hadis yang menunjukkan keutamaan bulan Rajab ataupun berpuasa di bulan Rajab. Ini memang benar, ya, tidak ada yang secara khusus. Tapi ingat, yang secara spesifik atau secara khusus. Akan tapi perlu untuk diketahui bahwa kelemahan satu hadis, memang ada beberapa hadis yang lemah, gitu ya. Kalau yang palsu juga ada, tapi itu kita buang, kita singkirkan, kita berbicara kepada hadis-hadis yang lemah. Ada beberapa hadis yang lemah yang berbicara tentang masalah itu dan menunjukkan kepada keutamaan dan anjuran untuk berpuasa di bulan Rajab. Walaupun hadis-hadis itu adalah hadis yang lemah, tetapi hadis yang lemah, yang kelemahannya ringan, ya, dimana hadis itu kontennya adalah berisi tentang masalah fadhailul a'mal, maka itu bisa diamalkan menurut mayoritas ulama. Bahkan Imam Nawawi menukil adanya kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, kalau kita teliti bahwasanya jumhur mayoritas ulama dari madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian dari Hanabilah, mereka ini menganjurkan untuk berpuasa di bulan Rajab, ya, atau memperbanyak puasa di bulan Rajab. Dalam istilah lain, puasa bulan Rajab, ya. Ini didasarkan kepada beberapa argumentasi. Yang pertama adalah keumuman dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak puasa secara umum, baik di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, atau di luar itu. Secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menganjurkan hal ini. Berarti secara tidak langsung puasa di bulan Rajab itu sudah masuk keumuman dalil-dalil anjuran untuk berpuasa, maksudnya puasa sunnah di bulan-bulan atau di waktu-waktu yang ada. Ini yang pertama. Kemudian argumentasi yang kedua, bahwasanya memperbanyak ibadah di bulan-bulan haram, ya, bulan-bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ini merupakan satu bentuk hal yang dianjurkan, satu hal yang diberikan targhib di situ. Ya, ini berdasarkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban
Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang masalah itu, beliau menyatakan dzalika syahrun yakfulun nasu anhu bainar rajaba wa ramadan. Bulan Sya'ban itu merupakan bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Artinya apa? Hadis ini riwayat Imam An-Nasai. Artinya apa? Artinya menurut para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa bulan Rajab itu dan bulan Ramadan merupakan bulan ibadah dan ketaatan yang tidak dilupakan oleh kebanyakan orang, gitu. Karena yang banyak dilupakan oleh banyak orang itu adalah bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan, bulan Rajab dan bulan Ramadan itu bulan ketaatan, bulan kemuliaan yang tidak banyak dilalaikan oleh orang. Sehingga ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwasanya Rasulullah SAW sendiri menganjurkan secara tidak langsung untuk memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Salah satu bentuk ibadah adalah berpuasa. Kemudian argumentasi yang ketiga, ada sebuah hadis dalam Sunan Abu Dawud di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sum minal hurumi watruk." Ya, berpuasalah kamu dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Ya, berarti masuk di dalamnya bulan Rajab. Berpuasalah kamu minal hurum, artinya berpuasalah kamu di antara bulan yang dimuliakan, berarti salah satu bulan Rajab, watruk, dan tinggalkanlah. Ya, di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan, ya, beliau berkata dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, jilid 6 halaman 386, beliau mengatakan, qala ashabuna wa minas shaumi al-mustahabbi shaumul ashhuril hurum wa hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram war Rajab. Para sahabat kami menyatakan bahwasanya termasuk puasa yang dianjurkan itu adalah puasa di bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Berarti bulan Rajab termasuk dalam kandungan hadis ini secara tidak langsung untuk kita memperbanyak puasa di bulan tersebut. Ya, hadis ini walaupun secara riwayat dijelaskan oleh para ulama kita ada sisi kelemahannya secara sanad, tapi kelemahannya itu sangat ringan sekali, sehingga hadis ini menurut jumhur mayoritas ulama tetap diamalkan. Sebagaimana sudah kita jelaskan di beberapa kesempatan, bahwasanya hadis yang dhaif, hadis yang lemah dengan kelemahan yang ringan itu masih boleh untuk diamalkan, yu'mal bi, dibolehkan untuk diamalkan dalam bab fadhailul a'mal, dalam keutamaan amalan. Salah satunya hadis yang kita sebutkan tadi dalam Sunan Abu Dawud. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, wa qad qaddamna ittifaqal ulama'i 'alal amali bil hadithi dhaif fi fadhailil a'mal dunal halali wal haram. Dan telah kita jelaskan sebelumnya, telah kita sampaikan adanya kesepakatan para ulama untuk mengamalkan hadis yang dhaif, yang lemah dalam fadhailul a'mal, dalam keutamaan amalan selain daripada al-halal wal haram, sehingga hadis ini diterima dan diamalkan oleh para ulama, jumhurul ulama, sebagaimana nama-nama yang sudah kita sebutkan tadi. Dengan demikian berarti puasa Rajab itu memiliki dasar, dalil, argumentasi, dalil-dalil umum yang sudah kita sebutkan secara keumuman perintah untuk memperbanyak puasa. Dalil umum yang berikutnya adalah anjuran memperbanyak ibadah di bulan-bulan haram, termasuk salah satunya bulan Rajab, dan salah satu bentuk ibadah adalah puasa. Kemudian yang ketiga, hadis yang dalam Sunan Abu Dawud tadi, perintah untuk berpuasa secara spesifik di bulan-bulan haram, maka termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab. Kemudian ada tambahan faedah di hadis dalam Sunan Abu Dawud tadi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan watruk, dan tinggalkanlah. Maksudnya apa di sini? Maksudnya beliau ini menganjurkan untuk tidak berpuasa sebulan penuh atau terus menerus bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi bagi mereka yang mampu melakukannya, maka boleh juga, boleh dilakukan itu, ya, dan itu lebih afdol. Demikian dijelaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala dalam Asna Al-Matalib jilid 1 halaman 432. Kemudian yang terakhir di sini, bagaimana dengan madhab Hanabila atau Hambali? Madhab Hambali ini secara umum memakruhkan puasa di bulan Rajab, tetapi kemakruhan itu hanyalah tertuju ketika
seorang itu melakukan puasa tanpa ada jeda terus menerus, ya. Jadi ini larangan menurut mazhab Hambali ini sifatnya muqayyad, terbatasi kalau dilakukan terus menerus. Kalau ternyata tidak dilakukan terus menerus, maka itu juga diperbolehkan. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa puasa bulan Rajab itu dianjurkan menurut kesepakatan 4 mazhab atau menurut pendapat 4 mazhab. Bagaimana niatnya? Niatnya bisa kita lakukan, jadi ini puasa tersendiri ya, bukan puasa Senin Kamis atau puasa di tengah bulan dan sebagainya, tapi puasa memang puasa Rajab ya, puasa bulan Rajab. Niatnya bagaimana? Niatnya bisa kita lafadzkan, bisa kita ucapkan dengan redaksi nawaitu sauma godin an adai sunnata rajaba lillahi ta'ala. Aku niat puasa sunnah bulan Rajab ya besok pagi karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.